Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami ta'zimi para orang tua kami, para sesepuh dan jamaah Masjid Agung Salat Negeri yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah dengan takjil-mujimu yang kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat zahir dan batin yang kita rasakan pada saat ini, mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita telah memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana jamaah haji pada saat ini sudah berada di kota Mekah. Maka dari itu, mudah-mudahan kita doakan jamaah haji hasilnya agar dalam khusus dan seluruh jamaah Islam Muslim yang menjalankan ibadah haji mudah-mudahan dalam keadaan sehat, afiat, sukses dalam menjalankan ibadah hajinya, tidak ada halangan, dan kembali dalam keadaan membawa haji dan yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan manfaat bagi kita kekal. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam hendaklah kita sanjungkan kepada pengharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca dapat harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dalam kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah, dan mudah-mudahan kelak kita dan orang yang kita cintai dari orang tua kita, keluarga kita, segalanya mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kajian kita dari kitab Safinatun Najah. Minggu lalu sudah kita bahas tentang ma'ul qalil wal ma'ul katsir, ayat yang sedikit dengan ayat yang banyak, dan kita tuntaskan kemarin. Begitu tanpa mengenal kita nanti ada bab khusus tentang masalah air. Baik, karena kemarin kaitannya dengan masalah fardu yang sudah kita jelaskan, yaitu menyingkronkan supaya kita bagi untuk anak-anak itu lebih mudah mengingatnya. Jadi untuk malam hari ini akan kita bahas tentang syurutul wudu, syarat-syarat wudu, baik syarat-syarat sahnya wudu, supaya anak-anak tahu, jamaah tahu, untuk kita diingatkan. Mudah-mudahan muzakarah ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, "Man ta'allama baban min al-'ilmi, 'allama Allahu ma lam ya'lam." Siapa yang belajar satu bab ilmu, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang ia tidak tahu. Mudah-mudahan kita diberikan rahasia hikmah dari ilmu yang kita pahami, agar apa yang kita pahami itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, kemudahan untuk mengamalkannya, sehingga bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu masalah kurban itu kita tanya jawab baik. Insyaallah, karena tinggal ini muzakarahnya baik. Jika ada permasalahan tentang masalah kurban, nanti silakan ditanyakan. Pesanannya cuma sikap kepada pengurus ataupun panitia yang menjadi panitia kurban untuk benar-benar berkhidmat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban dengan hewan kurban yang Allah balas dengan balasan yang banyak, keutamaannya nanti sudah kita bisa mendengar tentang orang yang kurban
dan menjadi berhikmat dengan tenaga. Mungkin kita tenaga yang terkuras, ya, keringat, apalagi saat mengerjakannya, ya, mungkin kita lebih capek. Tapi yakinlah bahwa capek kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah berpahala seperti orang yang berkorban. Oleh itu, lakukanlah karena Allah, berkhidmatlah dengan senang hati untuk sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumihi wa ulumina fid dharain. Amin amin Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita pastinya Anda baca yang diartikan bisa berbesar. Jadi Anda juga di HP jadi bisa berbesar huruf. Fi annahu qala faslun fasal syurutul wudu'i asyhadu. Syarat sahnya wudu itu ada 10. Kalau 10 perkara ini tidak memenuhi syarat, artinya di luar dari 10 maka wudunya tidak sah. Apa syaratnya tersebut? Yang pertama, syarat sahnya orang berwudu itu adalah yang pertama al-Islam, adalah dia beragama Islam. Artinya sehebat apapun orang yang non-muslim, dia belum Islam, tapi pintar dalam hal masalah bisa berwudu, bahkan dia bisa baca Quran, bahkan dia bisa hafal Al-Quran, bisa bahasa fasih, tapi belum Islam, maka tidak sah wudunya. Artinya tidak boleh ya dijadikan menjadi imam. Kalau koalisi antar sesama agama, jadi hari ini kamu sholat menurut kami cara Islam, mungkin kami menurut cara kamu, itu namanya toleransi kebablasan. Dan sepintar apapun seseorang mengetahui tentang hukum-hukum Islam, syariatnya tentang masalah wudu misalnya, maka tidak sah dia kalau beragama Islam, belum masuk Islam dulu sah wudu. Itu syaratnya. Jadi kalau toleransi itu lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Toleransi dalam beragama itu adalah kita saling menghargai satu sama lain di antara itu beda agama, dan mengajak agar kita sesama mempunyai agama ini mengamalkan sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga ada toleransi. Ya, kenapa? Supaya orang itu menjadi orang yang baik. Baik. Kemudian syarat yang kedua, di samping dia beragama Islam, ya, jika dia beragama Islam, non-Muslim tidak sah wudu. Yang kedua, wa tamyiz. Syarat yang kedua, berwudu itu orang yang tamyiz. Artinya tamyiz itu pintar. Anak yang kira-kira lebih kurang umur 7 tahun, yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar. Ya, baca sehingga tutup cebok dewek, ya, mandi dewek, itu disebut dengan tamyiz, pintar. Sehingga kalau dia tamyiz walaupun dia belum sampai akal balik, maka dia wudu sah. Dengan catatan sudah bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tahu di tangan kanan, tentang kita tahu kalau bahaya, misalnya kan. Nah, mengerti, membedakan di mana yang benar, mana yang salah. Dengan artian dia tahu membedakan yang baik dengan yang buruk. Ini makanan yang baik, ini makanan yang buruk, ini membahayakan, ini tidak. Itu disebut dengan tamyiz. Ini mah tamyiz itu dia tahu. Ketika dia berwudu, kalau sudah tamyiz sudah boleh, sudah masuk syarat. Tapi kalau belum tamyiz, becebok masih ada ceboi, belum tahu yang kiri apa yang kanan, belum bisa bedakan. Walaupun dia diajari dia berwudu, ya, maka wudunya belum sah, belum masuk syarat, karena anak itu belum tamyiz. Baik. Kemudian yang ketiga, wan naqa'u anil hayd
haid. Dan hendaklah syaratnya ini bagi perempuan bersih dari haid, wan nifasi dan nifas. Jadi syarat untuk berlaku untuk perempuan. Jadi kalau perempuan itu syarat dia boleh sah hidupnya ketika dia sudah bersih dari haid dan nifas. Agak itu ada bab ini. Misalnya kalau biasa kalau perempuan itu maksimal haid itu 15 hari. Lebih dari 15 hari dan kata keluarga lagi haid, dia ada haid menstruasinya lebih dari 15 hari, maka disebut dengan darah penyakit. Disebut dengan darah penyakit, bukan darah haid. Sehingga dia tetap wajib menjalankan sholat, wajib berwudu. Makanya ada tata cara haid itu lebih lagi. Jadi maksimalnya kalau perempuan haid itu 15 hari, kebiasaannya seminggu. Yang paling cepat cuma sekali. Tapi jarang gitu ya. Baik, harus dia bersih dari haid, selesai haidnya maksudnya. Kemudian selesai juga nifas kalau perempuan kalau sudah melahirkan. Itu bab khusus. Kalau masalah bab haid, nifas lebih lanjut. Bila dipahami bagi perempuan, baru dia boleh sah berwudu ketika dia sudah selesai dari haid dan nifasnya, sudah mandi haid dan mandi nifas, sudah melahirkan, maka baru boleh dia sah dalam berwudu. Baik, insyaallah teman, insyaallah nanti tulis lebih lanjut ada bab khusus ini. Kemudian itu yang berapa tadi? Jadi yang pertama tadi Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, kemudian yang keempat wa amma yamna'u wusulul ma'i ilal bashar. Dan hendaklah tidak ada sesuatu yang yamna' itu artinya menghalangi wusulul ma' sampai air ke kulit. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan terhalangnya air masuk ke dalam kulit anggota wudu. Nah, kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air wudu ke kulit kita ini dari anggota wudu, maka wudu ini tidak sah. Contoh misalnya apa? Ya, cat misalnya. Jadi kamu tadi misalnya lagi ngecat, ya bisa cat minyak, artinya yang bisa menghalangi air itu masuk ke kulit. Tahu ketika wudu pas nasolat baru sadar di sini ada cat, cat belum dibersihkan cat ini. Artinya ini kan termasuk bagian dari anggota wudu sih. Jadi kalau biasa kalau di sini ulang cat, sehingga ini menghalangi air masuk ke dalam kulit, maka wudunya tidak sah. Artinya wudunya diulang, hilangkan bekas catnya tadi. Wajib dihilangkan dulu. Kenapa? Karena ini menghalangi air masuk. Atau misalnya ada isolasi, kan? Apalagi? Misalnya kalau perempuan itu pakai kotek, cat air. Kecuali kalau misalnya yang bisa nyerap banyak, kalau cat apa namanya itu pacar masih bisa air masuk kan? Ini yang bisa menghalangi air masuk. Yang kira-kira ketika kamu membasuh anggota wudu tadi, air itu tidak masuk. Air itu tidak masuk. Misalnya apa contoh? Misalnya ada ketebalan misalnya bekas gendung di sini. Mau digendung tadi, berpepet, punya ada gendung di sini, melekat di kering. Jika ketika wudu, karena tebalnya tadi tidak masuk airnya, maka wudunya diulang. Nanti itu menghalangi air masuk ke anggota wudu. Atau kamu pakai cincin atau letak cincin ini, cincinnya jadi kerangi, jadi air itu tidak ada masuk, juga termasuk menghalangi. Nanti sesuatu apapun yang bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit anggota wudu, maka tidak sah wudu. Sarannya harus dibersihkan dulu supaya kita ini aman, ya.
sesuatu yang bercampur, misalnya kalau ibu-ibu bebedak itu kan ada minyak-minyak kan, jangan bersihkan dulu, baru berwudu. Disunahkan gitu tuh, ini bab sunah. Sebelum berwudu tuh dicuci sela-sela mungkin ada, kalau kita pegawai ada bekas minyak, kalau kita ngecat mungkin ada bekas cat, dibersihkan dengan apa namanya, minyak tanah, apa yang bisa menghilangkan cat dan atau misalnya jangan kalau tato tuh malah ibadah. Tato, kalau tato yang tempelan, biasanya kalau kita masih kecil dulu kalau beli hadiah, beli makan ada hadiah stiker gitu. Itu bisa sama untuk isolasi itu. Kalau misalnya ada bekas stiker di tangan, katakan di wajah, kalau budak-budak biasanya gambar unyil atau semakin kalau sekarang masih ada apa namanya sejenis tato tempelan ya. Itu termasuk menghalangi bayi, menghalangi air masuk ke dalam kulit. Maka dilepas itu, baru airnya dialirkan, baru masuk ke anggota kulit. Jadi anggota yang basuhan yang wajib dilepas itu. Nah, cak mano permasalahannya kalau tato yang sifatnya permanen. Nah, cak mano tuh tato yang permanen itu. Nah, tato yang permanen ini hukumnya, hukum bertato cak mana? Hukum masalah tato itu hukumnya haram. Nanti itu tadi merubah apa namanya yang sudah diciptakan oleh Allah itu. Kalau seandainya kita belum tahu, belum, ini masih jahiliyah, belum tahu kalau hukumnya misalnya ini haram, kan? Yang namanya kita belum tahu, baru sadar, kan? Baru dapat petunjuk hidayah. Macam mana? Tidak apa-apa. Dan termasuk itu masih, kalau itu kan di dalam kulit. Kalau tato itu di dalam kulit, bahkan sebenarnya masih bisa itu masuk. Ayat dan masih bisa masuk. Yang menjadi yang haram itu memikir tatonya itu yang haram itu. Kalau masalah ayat itu masih bisa masuk itu tato. Masih ayat itu masih bisa masuk ke tato itu ya. Bisa gambar vokal gitu sih. Kan di dalam itu. Artinya yang kita yang sebenarnya bahasa kulit tadi masih bisa itu sebenarnya masuk. Yang menjadi permasalahan itu bab masalah tato, buat tatonya yang diharapkan membuat tato. Nah, permasalahannya ketika kita belum paham karena masalah jahiliyah. Beda hari kalau kita paham dan ngerti hukumnya, masih kita gawe ke. Kita lah sudah akal balik, lalu kalbak. Tak tahu kan orang tadi masih melanggar hukum. Padahal kita tahu hukumnya, tetap kita lakukan. Dan ketika kita bertaubat, nah tato itu tadi, nah dihilangkan. Kalau dia tidak mudarat, tadi catatannya kalau dia tidak mudarat. Tapi kalau mudarat sampai misalnya nak ditampel lagi apa bekas tato tadi kan, tidak paham sampai kita taubat baik. Cuman tidak boleh menjadi imam. Kalau orang yang punya tato beda halnya. Kalau orang yang ketika dia punya tato dia belum jadi, dia belum tahu hukumnya. Ketika tahu dia bertaubat, tidak perlu dihilangkan tato itu ya. Dan kalau itu sifat menyebabkan negara. Baik. Tapi tadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi ayat tadi masuk. Aku bisa yang ayat minyak, apalagi alkohol, sesuatu yang cair tapi yang sifatnya berat. Juga ayat tidak bisa mengalir. Kecuali kalau kita bisa mampu membersihkannya, dibersihkannya sambil kita nyiram untuk berwudu, tapi sambil dibersihkan. Dan kita yakin itu airnya masuk, maka boleh. Tapi kalau tidak, ada sesuatu dari apa yang kejimuan nih kira-kira bekas yang halangi, entah itu cat, entah itu isolasi, entah itu mungkin cinta yang halangi. Kecuali kalau cinta itu sudah kita bersihkan masih bekas tidak apa-apa, dimakfu gitu, cinta pena aja kan. Nah, kita bersihkan upaya semaksimal bersihkannya, tidak bisa hilang.
Itu kalau pilihan itu kan dicelupkan tangan benar. Itu masih nyerap banyak, masih bisa. Ini sesuatu cairan apapun bentuknya yang bisa menghalangi air masuk ke anggota wudhu, maka itu tidak sah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi anak-anak perhatikan kalau kita tato tempelan itu. Tidak haram tak? Ya benar tidak haram karena bisa dilepasi. Tapi yang jadi masalah ketika berwudu tidak akan melepasi air yang terhalang masuk ke kulit kita. Bahkan sebaliknya tato yang permanen itu air masih bisa masuk. Karena sifat tato itu dia di dalam. Artinya kulit ketika kita membasuh anggota wudu itu masih masuk ke kulit. Yang jadi masalah hukum haram memakai tatonya. Buat memakai tato, buat membuat tato itu hukumnya haram. Tapi kalau kita belum paham, tidak apa-apa, tinggal tahu gak ya. Insyaallah ya. Kemudian permasalahan lagi. Kalau kita tanya jawab ya, supaya kita tuntaskan masalah ini ya. Kemudian yang berapa? Anak-anak boleh diingatkan ya, karena Ustaz ini langsung dia bawa ya, dan ya. Kemudian syarat yang berikutnya wa'an la yakuna 'alal adwi ma yughayyirul ma tahur ma'utahu. Dan hendaklah tidak ada di anggota wudu itu sesuatu yang bisa merubah air tadi. Artinya air itu bisa menjadi mustakmal, bahkan najis. Tidak ada, boleh ada sesuatu yang menyebabkan di anggota wudu tadi merubah air tadi, sehingga airnya yang tadinya suci tetapi menjadi mustakmal atau menjadi air itu najis. Misalkan kita tidak sadar, rupanya sekarang mungkin kalau aktivitas kita tidak tahu, tidak sadar kita tadi jalan-jalan rupanya itu bijak daya yang contoh misalnya bijak daya sini kering di sini kayak ayam. Nah, sehingga kita tadi ketika membasuh wudu tadi tidak sadar pasal dia wudu, aduh bekas ada kayak tadi kan. Maka itu termasuk yang merubah air yang tadi dia suci tadi menjadi mutanajis, atau yang bisa merubah air yang tadi berubah dari dia suci lagi mensucikan, berubah menjadi suci tapi tidak mensucikan. Ini bab masalah sama lagi kita bahas dulu. Contoh misalnya macam ini, katakanlah aku sesuatu yang tak lupa misalnya, aku misalnya contoh paru-paru dalam manisan kayak sehingga ketika membasuh tangan ini, air yang bersentuhan dengan sesuatu yang bisa berubah air tadi, jadi air masih jadi air manis dia. Katakanlah manisan di sini, bukan ada manisan beku, katakanlah madu lah, ya. Atau katakanlah apa yang sesuatu yang merubah air ini tadi. Maka itu pun tidak boleh, jadi bersihkan terlebih dahulu. Maka kita yang sebagusnya, supaya tidak sampai kita terjadi ada sesuatu hal yang bisa menghalangi atau yang bisa merubah air tadi menjadi air itu mustakmal. Arti mustakmal itu ada dua, mustakmal karena bekas sisa wudu. Yang ini kaget dibahas juga. Ada yang memang karena dia bercampur dengan sesuatu yang merubah air tadi. Air itu suci lagi disucikan, mustakmal. Menjadi mustakmal artinya menjadi air itu suci tetapi tidak mensucikan ketika dia bercampur dengan sesuatu yang merubah sifat air tadi. Contoh misal air sebaskom, dia air sebaskom.
datang kamu mencuci gelas, rupanya di dalam gelas tadi masih ada kan sisa kopi tadi, sehingga ketika dimasukkan dicelupkan ke air yang sebaskom tadi, air tadi berubah menjadi butek. Nah, harus yang kita harus pahami tentang mustamal ini, berubah atau tidaknya sesuatu air yang dicampur dengan sesuatu yang berubah tadi, bukan kita yang nilai, orang lain. Kalau kita kan kita tahu dari pakai kopi kan, atau tercampur dengan apa misalnya air teh, atau tercampur dengan cucian beras, atau tercampur dengan sesuatu yang bisa berubah air. Datang ke gua, tolong coba dikit, baik menurut kau jangan. Bingung, kenapa baju ini butek-butek ya? Misalnya di baju bekas kopi, di bawah kopi negatif, rasa susunya negatif, cuman agak keruh dikit. Menurut kau air apa ini? Air biasa ya. Nah berarti itu belum mustamal. Yang disebut mustamal itu mustamal yang memang berubah air itu, berubah dengan namara. Ada berarti benar-benar berubah itu. Kalau ngingo kopi ini, nah itu baru bisa dikatakan air mustamal. Tapi kalau kita cuci tangan, misalnya ada air sebaskom, kita cuci tangan, tidak mustamal ini, tidak mustamal. Yang disebut mustamal itu kalau kita gunakan berhadas, ada yang mengambil wudhu, ini bekas mengambil wudhu dan baskom dari dalam tulang. Kalau kita basuh hal-hal yang wajib, mulai dari muka, tangan, kaki. Nah, air tadi kan dari mustamal dia. Tapi sebelumnya dari pemahaman dulu kita bahas masalah Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada pendapat yang lain, mazhab Hanafi dekat istilah baju mustamal. Dia ada yang baju najis, istilah baju mustamal. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ada istilah air mustamal itu adalah air yang terpakai maksudnya untuk berhadas, mengambil air wudhu misalnya. Itu bayangin, tapi kalau sekedar cuci tangan tidak. Sekedar cuci tangan kan, kecuali kalau tangan kita itu ada najis. Kalau tangan kita ada najis, sehingga air tadi mutanah. Jadi sekedar kita cuci tangan kayak di air yang tadi itu bukan niat untuk mensucikan, bukan niat untuk kita berwudhu, maka air tidak disebut mustamal. Dipahami mana yang disebut mustamal? Ya. Atau yang kedua disebut mustamal adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang merubah airnya secara adat orang nilai, oh ini air kopi, oh ini airnya bekas beras ini berubah ya. Tapi dia ditanya kalau berubah ini, katanya bau beras, katanya dia tidak sampai berubahnya, bukan disebut belum mustamal. Paham sampai sini? Baik. Artinya jangan sampai ketika kita berwudu ada sesuatu yang bisa merubah air tersebut di anggota wudu kita, atau sebaliknya air yang kita pakai tadi, bekas mustamal, bekas air wudu dipakai berwudu, air yang dipakai berwudu. Artinya kalau dia dipakai berwudu sudah susah tidak mustamal. Yang disebut mustamal itu air yang kita pakai untuk berwudu atau kita pakai untuk menghilangkan najis. Sehingga air yang tadi bukan najis, bukan lagi suci, tidak suci dia, lalu masuk najis, bukan najis, bukan mau kotoran juga, nah dihilangkan juga. Paham sampai sini? Jadi apapun yang bisa merubah air tadi di anggota wudhu kita, maka disebut dengan mustamal. Artinya bersihkan dulu. Maka lazimnya kita supaya kita tidak sampai terjebak dengan kita bersihkan ikhtiar, berhati-hati. Sebelum berwudu itu bersih-bersih kedua, apalagi kalau kita pegawai, mungkin kita tukang bersihkan oli, atau kita lagi ngecat, atau kita lagi goreng dan sebagainya. Takut ada sesuatu yang bisa menyebabkan air tadi, baik itu mustamal ataupun air itu berubah, atau bisa jadi bukan najis. Tidak sadar gitu tadi, karena ingin ayam misalnya. Memang ayam, tidak ada bekas darah di anggota wudhu. Ini sudah,
Nanti sudah sadar kita setelah wudhu masih ada pengendara itu. Tidak, sambil. Harus dibersihkan atau tidak? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Baik. Nah kemudian ini singkat di sini. Kemudian syarat sahnya berwudu adalah agar dia memahami tentang ilmunya, ilmu tentang masalah wudu, kewajiban kefarduan masalah wudu, tahu asbab wudu itu apa,
harus tahu terlebih dahulu tentang masalah wudu. Dia berwudu itu karena batal. Dia berwudu karena untuk sholat. Kalau belum tahu memahami masalah itu, wudu baik, tidak tahu secara masalah kewajibannya, maka belum sah. Artinya belum tahu, belajar dulu kan. Harus untuk misalnya ini, itulah selesai wudu. Kemudian wudu lagi misalnya. Nah ini kalau kita berbatal wudu lagi disebut dengan tajdidul wudu, memperbarui wudu. Tetap yang wudu yang pertama sah, yang satu wudu yang pertama, yang kedua sedang memperbarui wudu. Setelah kita memperbarui wudu baru sadar, oh yang tadi buang angin tidak tahu. Maka wudu tadi diulang. Wajib ulang. Kenapa? Karena dalam hal wajibnya wudu itu, kalau kita tahu sebabnya, salah satunya adalah kita baru teringat batal wudu kita. Misalnya kalau mazhab Syafi'i persentuhan istri itu memang kita senggol dengan bini tadi, baru sadar. Padahal tadi itu niat itu baru memperbarui wudu baik, bukan berwudu untuk melakukan yang wajib ya. Tapi apa? Untuk memperbarui wudu baik. Baru sadar, aku tadi sentuhan dari misalnya salah satu yang batal wudu atau buang angin misalnya, maka wudunya diulang. Itu maksudnya memahami tentang kefarduan masalah. Nah kemudian berikutnya dan tidaklah boleh berkeyakinan tentang masalah kefarduan wudu dengan sunnah. Tidak boleh kita berkeyakinan berarti bahwasanya setiap dari yang wajib dalam wudu kita anggap itu sunnah. Tidak yakin. Kalau tahu berkeyakinan masuk kaki itu sunnah bukan wajib, maka tidak sah wudu. Harus berkeyakinan dengan hal-hal yang melakukan di dalam wudu, sesuatu yang wajib di dalam wudu. Harus yakin. Kalau ada keraguan dalam masalah itu, maka dia tidak sah wudu. Dia tidak yakin. Dia tidak yakin dengan kewajiban dalam hal dari wudu, mulai dari membasuh, mulai dari niat, mulai dari membasuh tadi buku misalnya, mengingkari dari salah satu rukun wudu tadi yang 6 itu, maka wudunya tidak sah. Harus diyakini, beryakin bahwasanya yang difardukan itu fardu, bukan yang fardu dianggap sunnah. Jadi kalau yang masalah ihtiram, masalah babnya, kalau sebabnya itu kita masalah perbedaan pendapat, misalnya basuh wajah, basuh muka ini dianggap itu hal yang sunnah. Berkeyakinan itu sunnah bukan wajib, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Berarti dia belum memahami atau meyakini suatu kewajiban syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Jadi 10 macam itulah hal yang menjadi syarat dalam sahnya wudu seseorang. Baik, sampai di sini. Nah, kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada bertanya. Tanya tas. Iya. Kira-kira aku ini punya aku, tapi ayahnya lah sudah memberikan wudu. Tidak sadar halaman menantu tadi. Apakah itu batal? Apa? Kira-kira. Baik. Ini masalah ini ya, masalah persentuhan laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i yang bukan muhrim batal. Jadi muhrim itu ada dua, ada asbab dari nasab, ada asbab dari pernikahan. Artinya istri kita itu kan itu bukan apa namanya tadi nasab, itu asbabnya karena kita nikah. Sebenarnya kan belum muhrim kan, ketika lagi muhrim itu bukan karena asbab apa namanya tadi keturunan, tapi asbab itu menikah. Sehingga mazhab Syafi'i bersentuhan dengan istri itu batal karena bukan istri tadi.
apa namanya tadi, nikahi, asbab nikah, baru kita ala dengan istri tadi kan, bersentuhan dengan istri menurut mazhab Syafi'i batal. Ini dulu yang jelaskan. Kemudian yang kedua, kalau mazhab Imam Hanafi tidak batal, karena menerjemahkan ayat Allah, lamastum di sana, lamaksa di sana itu berjima, hubungan suami istri, bukan bersentuhan kulit. Kalau mazhab Imam Hanafi tidak batal bersentuhan dengan bukan muhrim, laki-laki perempuan tidak batalkan wudu. Kalau mazhab Maliki beda lagi. Kalau seandainya bersentuhan itu ada nafsu, nah, kebatal wudhunya, sekalipun itu sama istri. Itu mazhab Maliki. Nah, kalau nantu itu termasuk hukumnya nantu betina. Ya. Itu kan haram dinikahi ya. Haram dinikahi kan nantu itu termasuk haram dinikahi. Nah, bersentuhan dengan nantu batal, bukan nasab. Bersentuhan dengan nantu batal kalau secara hukum itu. Tapi kalau secara hukum intinya haram dinikahi kalau nantu. Maka dengan istilah itu mantan nantu, mantan tua. Kita salam apa? Kalau dengan tua apa namanya? Salam dengan tua itu tidak apa? Tidak batal wudu. Termasuk ya, maaf. Nantu termasuk nantu yang namanya itu tidak batal. Karena apa? Karena nantu itu jadi anak sebabnya. Nantu itu sama dengan tidak batal wudu menurut mazhab Syafi'i. Tidak batal wudu kecuali batal wudu kalau seandainya ada nafsu. Kalau kita ada nafsu dengan nafsu itu batal. Jadi lebih baik keyakinan, jangan sampai meragukan tapi pada wudu tadi. Nah, kalau kita syak tadi bagus. Kalau supaya itu menjadi syak lagi, Jangan sampai ragu. nah, supaya jangan sampai ragu. Kok memperbarui tadi wudu atau kita berwudu lagi, Bo? Kalau kita berkeyakinan misalnya dengan bersentuhan dengan nafsu dari menyebabkan kita batal, wudu lagi. Itu banyak misalnya. Baik. Jadi nantu mertua itu dekat istilahnya mantan mertua dekat. Tetap apa namanya nantu dengan syarat punya dengan anak. Asbab pernikahan apa namanya kita dengan istri kita, maka nantu mertua itu termasuk kata kita adalah wudu nomor 2. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i tidak batal wudunya. Nantu bersamaan dengan mertua tidak batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik, kecuali kalau ada nafsu dari, kalau ada nafsu batal hal lain. Baik. Ada lagi? Pas. Ada silakan. Boleh masalah materi kita tentang wudu atau itu masalah yang lain boleh, termasuk masalah kurban misalnya. Silakan, silakan. Sambil menunggu waktu. Jadi untuk jamaah sekalian, karena kita ini pelajaran formal, jadi kita tuntaskan dulu masalah wudu. Syarat-syarat wudu sudah kita pelajari, fardu wudu sudah kita pelajari. Nanti kita akan belajar tentang pembatal wudu, ya. Kemudian sunnah di dalam berwudu. Insyaallah mendatang kita akan bahas tentang masalah fardu wudu, pembatal wudu. Kemudian apa saja hal-hal yang dilarang ketika kita dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan tidak berwudu atau batal wudu. Kemudian tata cara kaifiah bagaimana kita menyempurnakan wudu. Kita mengamalkan sunnah-sunnahnya ada 18 dalam kitab Al-Bukhari ada 18 kesunahan di dalam wudu. Karena masalah wudu ini adalah perkara yang masya Allah luar biasa. Faedahnya, keutamaannya luar biasa. Maka orang yang senantiasa menjaga wudunya itu masya Allah luar biasa. Bahkan kata Imam Ali, ketika beliau nak berwudu pokoknya pecat. Kenapa? Karena aku ketika mau berwudu aku mensucikan di akan hadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis. Kalau sudah waktu, mohon maaf. Agar batin, mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.